Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhata ingin mempresentasikan biografi pahlawan-pahlawan yang gugur di 330 SPKI. Selaku saya sebagai ketua kelompok Kaida Jahra. Saya Vina Febrianti. Saya Wardah Kamila. Dan saya Bella Rahaya. Jenderal TNI Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo pada 19 Juni 1922. Pada 1962, ia diangkat Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan Darat ke-6 menggantikan Abdul Haris Nasution. Pria yang wafat dalam usia 43 tahun ini sempat ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan di Kansas. Mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Ahmad Yani memiliki kemampuan dalam menumpas Permesta di Sumatera Barat dalam operasi 17 Agustus. Pada 1 Oktober 1965, Ahmad Yani diculik dan dibunuh hingga jasadnya dibawa ke lubang buaya. Usai jasadnya ditemukan pada 5 Oktober 1965, Ahmad Yani dianugerahi pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan menjadi Anumerta. Kini namanya diabadikan sebagai sejumlah nama jalan di berbagai daerah Indonesia. Letjen Erstio Patro lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni 1920. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, ia sering ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara, namun berhasil kabur. Menjelang wafat, ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Pada 1 Oktober 1965, ia diculik dan dibunuh. Mengutip situs Pemprov DKI Jakarta, jenazahnya juga dimasukkan ke dalam lubang buaya. Usai ditemukan, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah. Majen S. Parman. Majen S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Semasa hidupnya ia pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1951. Ia juga pernah menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta Desember 1945. Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya 1949, Kepala Staf G 1950, hingga Atase Militer RI di London tahun 1959. Menjelang wafat, S. Parman menjabat sebagai Asisten Militer Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Ia juga gugur pada 1 Oktober 1965 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasa S. Parman, namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah. Mas Titor Darmo Haryono merupakan pahlawan revolusi yang lahir di Surabaya 20 Januari 1924. Mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Mas Tirto Darmo Haryono mampu menguasai 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Belanda. Berkat kemampuan tersebut, ia sering dibutuhkan dalam perundingan dengan Belanda maupun Inggris. Ia sempat bertugas di Belanda sebagai Atase Militer Indonesia. Namun, ia kembali ke Indonesia untuk beragam tugas, hingga akhirnya pada 1964 diangkat Presiden Soekarno menjadi Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Donald Izacus Panjaitan lahir di Sitorang, Balige pada 10 Juni 1925. Mengutip situs Pemprov DKI Jakarta, DI Panjaitan merupakan sosok yang gemar musik klasik dan penganut Protestan yang taat. Ia juga gugur dalam peristiwa gerakan 30 September itu. Setelah wafat, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal Anumerta dengan diberi gelar pahlawan revolusi serta namanya diabadikan menjadi nama jalanan. Saya siswa Miharjo.
Pahlawan revolusi ini lahir di Kabupaten, Jawa Tengah pada 23 Agustus 1922. Sebelum menjadi tentara, ia sempat menjadi pegawai negeri sipil di kantor Kabupaten Purworejo, namun berhenti dengan hormat pada 1944. Pasca proklamasi kemerdekaan, ia masuk Tentara Keamanan Rakyat, bagian kepolisian yang berkembang menjadi Korps Polisi Militer atau CPM. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto yang ketika itu menjadi komandan polisi tentara. Pada saat masih pengembang jabatan tersebut, Sutoyo juga diculik dan jenazahnya dibuang di lubang buaya. Sama seperti pahlawan revolusi lainnya, jenazah Sutoyo kemudian dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, dan namanya dijadikan sebagai nama jalan. Piaren Tendean. Piaren Andres Tendean merupakan anggota TNI Angkatan Darat berpangkat kapten yang lahir di Jakarta pada 21 Februari 1939. Ia merupakan ajudan Menkom Hankam Jenderal A.H. Nasution yang berhasil lolos dari penculikan pada gerakan 30 September. Piaren diculik dan ditembak mati di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pria 20 tahun itu dimakamkan di TMP Kalibata, dianugerahi penghargaan Satya Lencana Saptamarga dan namanya diabadikan sebagai nama jalan. Kesimpulan dari film G30S PKI adalah perjuangan TNI dan rakyat Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI merupakan usaha yang luar biasa dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang nilai-nilainya sangat cocok dengan keanekaragaman bangsa Indonesia.